Jadi ada 6 strategi yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf selama beliau menjalankan bisnisnya. Yang pertama, beliau nggak pernah mengambil keuntungan yang besar. Abdurrahman bin Auf lebih memilih untuk mengambil keuntungan yang kecil, asalkan barang dagangannya bisa terjual lebih banyak. Kalau istilah sekarang tuh bilangnya, biar cuannya tipis-tipis. Yang penting, barangnya laris manis. Strategi Abdurrahman bin Auf yang kedua adalah beliau menjual barangnya secara tunai, bukan secara kredit. Bagi Abdurrahman, menjual barang secara kredit sama aja dengan mendekatkan dirinya kepada riba. Selain itu, dengan menjual barang secara tunai, perputaran uang pun menjadi lebih cepat. Strategi beliau yang ketiga adalah jujur dalam berbisnis. Ketika Abdurrahman bin Auf kembali membangun bisnisnya di Madinah, modal yang beliau andalkan bukanlah uang yang besar, melainkan sebuah kejujuran. Kejujuran inilah yang bisa membangun kepercayaan dari pemilik cangkul yang beliau jual. Strategi Abdurrahman bin Auf yang keempat adalah selalu berorientasi pada pasar. Abdurrahman bin Auf kalau mau ngambil keputusan di dalam bisnisnya, beliau nggak asal mutusin. Beliau selalu memikirkan apa yang lagi dibutuhin banyak orang, apa yang mereka pengen, apa yang bikin mereka nyaman. Dan prinsip itu selalu beliau pegang dalam menjalankan bisnisnya. Contoh yang paling jelas adalah waktu beliau melihat kondisi pasar di Madinah. Waktu itu, pasar Madinah tuh kondisinya kumuh banget, sempit, dan harga sewa tempatnya pun mahal banget. Kondisi seperti ini bisa membuat para pedagang merasa nggak nyaman, dan akhirnya pembeli pun jadi males datang. Nah, Abdurrahman ngelihat peluangnya di situ. Beliau ngerti kalau situasinya kayak gini terus, ini nggak akan menguntungkan siapa-siapa. Maka tanpa banyak basa-basi, Abdurrahman langsung mutusin buat membangun pasar baru yang lebih layak. Pasar yang lebih bersih, lebih luas, dan tentunya lebih adil untuk para pedagang. Dan benar aja, pasar baru yang beliau bangun pun langsung sukses besar. Para pedagang berbondong-bondong pindah ke tempat beliau, dan akhirnya pedagang merasa senang, pembeli pun merasa nyaman. Lalu strategi Abdurrahman bin Auf yang kelima adalah berbisnis untuk mencari keberkahan, bukan cuma mencari keuntungan. Bagi Abdurrahman, berbisnis itu bukan soal seberapa besar cuan yang bisa beliau dapat, tapi lebih ke apakah Allah ridha dengan usaha yang beliau bangun? Apakah usaha beliau bisa bermanfaat buat orang lain? Karena beliau yakin kalau niatnya udah benar, Allah pasti kasih jalan. Dan rezeki itu pasti bakal datang dengan sendirinya. Menurut Abdurrahman, keuntungan di dalam berbisnis hanyalah efek samping, bukan tujuan utama. Strategi Abdurrahman bin Auf yang keenam adalah selalu menjual barang yang berkualitas. Abdurrahman selalu memastikan kalau barang yang beliau jual itu harus benar-benar bagus dan layak dipakai. Makanya Abdurrahman selalu totalitas saat melayani pelanggannya. Kalau barangnya bagus, beliau pasti bilang barang itu bagus. Tapi kalau barangnya kurang bagus, beliau pasti menyampaikan kekurangan dari barang tersebut. Akhirnya, konsumen pun percaya banget sama Abdurrahman bin Auf. Mereka yakin kalau beli barang di tempat Abdurrahman pasti nggak bakal kecewa. Barangnya jelas, kualitasnya jelas, dan harganya pun jelas. Nah, kepercayaan konsumen inilah yang bikin bisnis Abdurrahman bin Auf terus berkembang. Selain hebat dalam berbisnis, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang kaya yang super dermawan. Saking dermawannya sampai-sampai ada yang bilang, seluruh penduduk Madinah itu seperti punya bagian dalam harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Maksudnya gimana? Jadi begini,
harta beliau itu benar-benar beliau pakai untuk membantu orang lain. Sepertiga hartanya dipinjamkan kepada orang-orang Madinah yang membutuhkan. Sepertiganya lagi beliau pakai untuk membayar utang-utang mereka yang udah nggak sanggup membayar utangnya. Dan yang terakhir, sepertiga sisanya, beliau sedekahkan begitu saja, tanpa nunggu diminta dan tanpa mengharap balasan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berpidato, menyemangati para sahabat untuk berinfak di jalan Allah. Nah, saat itu juga Abdurrahman bin Auf langsung maju, lalu beliau menyumbangkan hartanya sebesar 2.000 dinar. Melihat ketulusan Abdurrahman, Rasulullah langsung mendoakan beliau. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan. Dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga pernah menyumbangkan hartanya sebesar 200 uqiyah emas saat persiapan perang Tabuk. 200 uqiyah emas, kalau dikonversikan ke rupiah sekarang, jumlahnya bisa mencapai 10 miliar lebih. Melihat sumbangan Abdurrahman yang sangat besar, Umar bin Khattab sampai berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sepertinya Abdurrahman telah berdosa kepada keluarganya. Nampaknya dia nggak menyisakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar itu, Rasulullah pun langsung nanya kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" Dengan tenang, Abdurrahman menjawab, "Ya Rasulullah, justru yang saya tinggalkan lebih banyak daripada yang telah saya sumbangkan." Rasulullah kembali bertanya, "Berapa jumlah yang engkau tinggalkan untuk mereka?" Maka Abdurrahman pun menjawab, "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang sudah Allah janjikan." Dan yang membuat Abdurrahman bin Auf menjadi lebih rajin lagi dalam bersedekah setelah beliau mendengar sabda dari Rasulullah, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Maka berilah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Ia akan melepaskan kedua kakimu itu." Mendengar sabda Rasulullah itu, Abdurrahman pun berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku solusi agar aku tidak masuk surga dengan merangkak." Rasulullah SAW menjawab, "Perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Setelah mendengar sabda Rasulullah, Abdurrahman bukan hanya lebih giat lagi dalam bersedekah, beliau bahkan bercita-cita ingin menjadi miskin. Beliau pengen miskin, bukan karena beliau udah capek jadi orang kaya, tapi karena beliau takut kalau kekayaan yang berlimpah itu justru jadi penghalang beliau untuk masuk surga. Maka mulai hari itu, setiap kali beliau melihat hartanya yang enggak habis-habis, Abdurrahman selalu menangis. Maka beliau pun terus berdoa kepada Allah agar Allah memiskinkannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali Abdurrahman membagi-bagikan hartanya kepada orang lain, hartanya bukannya habis, malah semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf pun melakukan suatu perbuatan di luar nalar manusia. Ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk, mereka melihat kurma yang ada di kebunnya, semuanya telah busuk. Kebun-kebun itu ditinggal dalam waktu yang lama, dan gak ada yang merawatnya. Karena kurma-kurma ini udah busuk, pasti harga jualnya pun turun drastis, ya kan? Nah, saat Abdurrahman mendengar berita itu, beliau pun langsung menjual seluruh hartanya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat. Dan yang lebih mencengangkan adalah Abdurrahman bin Auf
membeli kurma-kurma itu dengan harga standar kurma yang bagus, bukan dengan harga kurma yang busuk. Abdurrahman sengaja melakukan ini agar beliau jatuh miskin. Tapi kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk milik para sahabat, datanglah seorang utusan Raja Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Kebetulan di negeri mereka sedang terkena wabah penyakit menular yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Setelah bertanya kepada beberapa orang di Madinah, utusan ini pun akhirnya tahu kalau kurma busuk udah dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Maka utusan ini pun pergi ke tempat Abdurrahman. Begitu sampai di tempat Abdurrahman bin Auf, utusan ini pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, utusan ini pun langsung menyerahkan uang yang ada di tangannya. Lalu ia memborong semua kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf. Ternyata uang yang diserahkan oleh utusan Raja Yaman itu 10 kali lipat lebih banyak dari uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf saat beliau membeli kurma busuk milik para sahabat. Nggak jadi miskin lagi Abdurrahman bin Auf, bahkan sekarang hartanya bertambah 10 kali lipat. Allah memang udah menakdirkan beliau menjadi seorang yang kaya raya karena keikhlasan hatinya saat bersedekah. Sedekah Abdurrahman bin Auf bukan yang udah kita bahas aja, masih banyak sedekah beliau yang lainnya yang belum kita bahas. Di antaranya, Abdurrahman bin Auf pernah menyerahkan semua hasil dagangannya yang diangkut oleh 700 ekor unta kepada penduduk Madinah. Dan yang lainnya adalah saat beliau membeli tanah dengan harga 40.000 dinar, lalu beliau berikan kepada para istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nggak hanya itu, beliau juga menjaga para istri Rasulullah agar bisa hidup dengan sejahtera. Abdurrahman bin Auf juga menjaga keselamatan keluarga besar Rasulullah dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam kisah wafatnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf mewasiatkan